Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Susanti, dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan, Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam pemenuhan kewajiban sebagai dosen, saya berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk tridharma perguruan tinggi. Salah satunya pada bidang pendidikan. Saya melaksanakan pembelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum berbasis outcome-based education, yaitu pendekatan sistem pembelajaran yang berfokus pada hasil atau pencapaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa di akhir studi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studio Perancangan Arsitektur 1, yang merupakan salah satu mata kuliah inti program studi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 4 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Melalui learning outcomes mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dasar dalam perencanaan dan perancangan studio arsitektur 1. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan penyusunan program ruang, dan analisis kebutuhan ruang dalam perancangan bangunan sederhana satu lantai. Pada bagian materi yang akan saya sampaikan adalah penyusunan organisasi ruang dan zoning. Organisasi ruang dan zoning merupakan tahapan dasar dalam proses perancangan arsitektur yang berperan dalam membentuk keteraturan, fungsi, dan kualitas pengalaman ruang. Organisasi ruang membantu menentukan bagaimana hubungan dan susunan antar ruang terbentuk, sedangkan zoning berfungsi mengelompokkan ruang berdasarkan aktivitas, tingkat privasi, akses, serta karakter dari pengguna. Hasil dari proses organisasi ruang dan zoning menjadi dasar untuk pengembangan sebuah denah. Kemampuan menyusun organisasi ruang dan zoning menjadi fondasi awal bagi mahasiswa untuk membangun pemikiran desain yang terstruktur, responsif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna dalam proses perancangan arsitektur. Pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan blended learning, baik secara sinkronus ataupun asinkronus, yang didukung dengan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu SPOT BANS pada UPI. Penerapan perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran berbasis luaran pada mahasiswa dilaksanakan melalui penerapan metode case-based study dengan pendekatan participatory learning, yaitu menekankan proses pembelajaran kepada peserta didik, baik dari sisi keaktifan, berpikir kritis analisis, dan pemecahan masalah pada kasus yang telah diberikan. Selanjutnya, berkaitan dengan aspek asesmen yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu dilihat dari aktivitas partisipatif mahasiswa, hasil proyek, aspek pengetahuan yang berbentuk tugas terstruktur. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 1 pada pertemuan kelima dengan materi yang akan saya berikan, yaitu penyusunan organisasi ruang dan zoning. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kembali di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 ya. Sebelumnya saya akan mencek kehadiran para mahasiswa di sini. Saya sebutkan ya. Aziza, Hadir, Ibu. Fahrezi, Hadir. Dinda, Hadir. Najmi. Hadir. Oke, baik. Semuanya sudah diaksen ya. Mohon untuk ketua kelasnya, nanti silahkan bisa di-approve di spot ya untuk perkuliahan hari ini. Baik. Minggu lalu kita sudah ada beberapa yang saya sampaikan ya terkait dengan
tahapan dalam proses perancangan ya, pada studio perancangan arsitektur 1. Di mana tahapan perancangan studio arsitektur 1 itu adalah studio tingkat dasar. Jadi di mana kalian memulai tahap perancangan itu mulai dari kasus bangunan yang sederhana ya. Bangunan sederhana di sini adalah kita ambil case-nya rumah tinggal 1 lantai gitu. Baik, saya coba tampilkan dahulu untuk materinya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan zoning dan organisasi ruang dalam perancangan rumah tinggal. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya. Tentunya harapannya mahasiswa dapat membuat dan menjelaskan penyusunan program ruang, analisis kebutuhan ruang, dan analisis dimensi ruang dalam bangunan sederhana. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita case-nya adalah rumah tinggal 1 lantai. Kemudian diharapkan dari tujuan pembelajaran ini, nanti kalian dapat membuat kemudian menjelaskan zoning dan organisasi ruang dalam perancangan rumah tinggal 1 lantai. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ketika sering menempati sebuah ruang ya, atau sebuah bangunan, sebuah ruang gitu ya, yang paling dekat apa? Rumah tinggal masing-masing ya, gitu ya. Nah, contohnya misalkan, kenapa kamar mandi pada rumah umumnya tidak ditempatkan tepat di depan pintu utama? Kemudian, mengapa kamar tidur ditempatkan jauh dari ruang tamu? Yang ketiga, mengapa dapur biasanya berdekatan dengan ruang makan? Nah, menurut kalian, apakah penataan ruang ini disusun begitu saja atau atas pertimbangan tertentu? Ada yang bisa mau menjelaskan? Silakan. Jawab, Bu. Ya. Mungkin untuk kamar mandi kenapa tidak taruh tepat di depan pintu utama? Karena kamar mandi itu umumnya basah dan sedikit kotor gitu ya. Tuh dipandang agak nggak nyaman juga kalau misalnya ada tamu yang lihat kamar mandi. Oke. Nah, berarti itu terkait dengan bagaimana kita nanti mengatur ruang, ya. Keteraturan ruangnya dipertimbangkan gitu ya, terkait dengan bagaimana nanti aktivitas dan sifat ruangnya seperti apa gitu. Jadi dalam menempatkan ruang nanti kita tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu aktivitas yang nanti akan berlangsung di sana dan juga termasuk pada sifat ruang yang seperti apa. Mungkin ya servis nggak boleh digabungkan misalkan dengan publik gitu ya. Atau misalkan private nggak boleh dekat sama publik gitu ya. Nah, itu ada aturan-aturannya begitu. Jadi kenapa kamar mandi itu tidak ditempatkan di pintu utama? Kemudian kamar tidur itu tidak boleh ditempatkan jauh dari ruang tamu gitu ya. Kemudian dapur kenapa sih harus dekat sama ruang makan gitu? Karena di situ kan ada aktivitas gitu ya. Nah, jadi hasil dari ini itu, kenapa ada hal-hal yang seperti ini adalah hasil dari organisasi ruang dan penyusunan zoning, gitu ya. Oke, nah ini kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Oke, mengulas sedikit terkait minggu lalu, ini sudah dijelaskan ya, tahapan perancangan, mulai dari identifikasi penghuni, analisis kebutuhan ruang, hubungan ruang, organisasi ruang, skematik denah, kemudian sampai nanti ke preliminary design. Nah, kita itu ada di sini ya, di 2 ini ya, analisis hubungan ruang dengan struktur organisasi ruang. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan organisasi ruang. Tentunya kita harus tahu dulu fungsi bangunan yang akan kita rancang, apa, misalnya rumah tinggal, kemudian siapa sih pelakunya, kemudian aktivitasnya apa saja. Nah, kemarin tugas minggu lalu kalian sudah buat studi aktivitas ya. Nah, saat ini kita masuk kepada nanti ke hubungan ruang-ruangnya gitu ya, sampai nanti kepada zoning dan struktur organisasi
ruang ini gitu ya di akhir. Oke. Nah, ini gambaran untuk mencari hubungan ruangnya. Minggu lalu itu sudah disampaikan ya, sekilas tapi hanya di akhir pertemuan gitu ya, bahwa salah satu metode untuk mencari hubungan ruang adalah dengan menggunakan bubble diagram. Ada yang lain lagi nggak? Ada ya, dengan matriks diagram. Nah, di sini adalah contoh yang terkait dengan bubble diagram, di mana dalam buletan-buletan ini adalah dia merupakan ruang. Ruang ini tentunya harus kita atur dengan baik gitu ya. Mana yang harus didekatkan, mana yang harus dijauhkan gitu ya, harus diatur dengan baik. Nah, ini hanya beda kasus saja ya, ini rumah tinggal, ini lebih ke galeri ya, fungsinya dia berbeda. Ini juga sama, jadi bubble diagram itu untuk menjelaskan hierarki kebutuhan ruang, sirkulasi, hubungan, dan kedekatan antar ruang. Semakin sebetulnya ukuran bubble-nya itu semakin besar, berarti ruang itu semakin penting gitu ya, atau semakin intens ya kegiatan di dalamnya. Kemudian, nah ini salah satu fungsi diagram bubble untuk menunjukkan kedekatan ruang, kemudian hubungan ruang, hierarki ruang gitu ya, tingkatan-tingkatan ruangnya, kemudian pencapaian dan pencahayaan. Nah, ini yang salah satu alternatif lain ya untuk mencari hubungan ruang itu selain bisa menggunakan bubble diagram, juga bisa menggunakan diagram matriks. Nanti di akhir ada contohnya ya. Nah, masuk kepada bagian yang penting gitu ya, terkait dengan zoning dan organisasi ruang. Zoning itu apa? Pengelompokan ruang, karena di sini udah ada ya. Sudah ada judulnya. Jadi zoning itu adalah pengelompokan ruang atau bahasa lainnya adalah pemintakatan, ya. Di mana pengelompokan ruang ini tentunya didasari oleh sifat ruang. Jadi ada sifat ruang yang bersifat publik, kemudian semi publik, private dan service gitu. Tentunya kita harus tahu kenapa sih disebut ruang publik gitu ya. Kemudian semi publik, private dan service. Di sini ada ketentuannya. Kita bisa melihat apakah fungsi ruang itu publik, semi publik, private dan service itu didasari pada si penggunanya. Pengguna dan aktivitasnya gitu ya. Nah, untuk yang publik tentunya ruang ini dapat dipakai oleh siapa saja gitu ya. Jadi sifatnya umum gitu ya. Dan termasuk ke dalam ruang publik, kalau kasusnya rumah tinggal itu ada di teras, ruang tamu. Kalau kasus di rumah tinggal kalian itu posisi teras sama ruang tamu itu ada di mana? Paling depan ya. Nah, biasanya publik itu ada di bagian depan ya. Kemudian semi publik. Nah, semi publik ini juga adalah satu ruang yang sifatnya bisa digunakan bersama-sama. Ruang ini, misalkan contohnya kalau di rumah tinggal itu seperti ruang keluarga, aktivitasnya bisa berbincang, ngobrol, nonton TV dan sebagainya, gitu ya. Ruang makan juga bisa ya contohnya. Kemudian private itu sifatnya tertutup, berarti hanya bisa dimasuki oleh pengguna yang memiliki ruang itu, gitu ya. Kalau rumah tinggal ya seperti ruang tidur gitu ya, misalkan orang tua kan nggak mungkin gabung sama anak ya, karena anak bertumbuh terus gitu ya, terus nanti gimana ngatur buat tempat tidurnya. Jadi nanti ada pemisahan-pemisahan gitu ya, kamar tidur untuk orang tua, kamar tidur untuk anak gitu, dan kamar termasuk ke dalam kategori private. Kemudian service, nah service ini sifatnya pelayanan, jadi yang bersifat misalkan seperti kalau di rumah tinggal ya, carport, garasi, dapur, kamar mandi, tempat cuci, jemuran dan sebagainya gitu ya, sebagai pelengkap aktivitas sehari-hari begitu. Nah, ini adalah pengelompokan ruang ya, zoning yang nanti sangat bermanfaat ketika kita mengatur ruang, mengorganisasikan ruang. Nah, ini parameter tahapan perencanaan seorang arsitek dalam menentukan organisasi ruang. Tentunya harus mengenali tapak, kemudian harus tahu kebutuhan ruangnya, tentunya keuangan ya, budget juga, dan sistem konstruksi.
Nah, ini daftar kebutuhan ruang, itu nanti dilihat secara fungsi, secara bentuk ruang, dan secara ekonomi. Nah, kita ada di ranah sini, secara fungsi gitu. Kita harus mempertimbangkan ukuran, nah hubungan antar ruang di sini, gitu ya, menjadi salah satu tahap utama pertama ya, dalam perancangan arsitektur. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyusunan organisasi Dena, tentunya terkait dengan fungsi dan kualitas ruang. Nah, ini fungsi, ini kualitas ruang. Fungsi ruang tentunya kaitannya dengan hubungan ruangnya, kualitas ruang kaitannya dengan penyusunan kebutuhan mebel, kemudian bentuk ruangnya nanti seperti apa, kualitas penerangannya seperti apa, kemudian orientasi matahari dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh mencoba untuk mengatur area aktivitas. Ya, mungkin saya sebutkan salah satu saja. Misalkan di bagian inti tengah ini itu menjadi inti kegiatan, ya, yaitu misalkan di sini ada kamar tamu, duduk dan makan sebagai inti dari rumah di desainnya gitu ya. Bagian depan untuk publik misalkan sebagai halaman muka tempat bermain anak gitu ya. Dan mungkin kalau ada serambi untuk berkumpul gitu ya di bagian depan rumah gitu. Nah, ini dari plotting aktivitasnya ya, pembagian rencana aktivitasnya, blok-blok nantinya untuk kebutuhan kegiatannya. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam struktur organisasi ruang supaya nanti dari struktur organisasi ruang ini akan diturunkan menjadi denah gitu ya, layout ruang gitu ya. Nah, di sini diawali dari masuk kamar tamu, kemudian ke ruang-ruang yang lainnya. Nah, ini kaitan terhadap zoning ya. Tadi zoning itu ada berapa? 4 ya. Yang pertama public, semi public, private, kemudian service. Nah, ini saya kasih contoh beberapa desain bangunan yang bisa dibilang ini didesain sama arsitek ya tentunya ya, dengan perencanaan sehingga pengaturan zoningnya juga dipertimbangkan secara betul gitu ya. Nah, misalkan contoh case yang pertama gitu. Di sini ada beberapa ruang ya. Mulai dari bagian depan ada garden, kemudian teras, living room, garden, kitchen, dining room, dan bedroom, serta ada master bedroom juga gitu ya. Nah, di sini pengelompokan zona ruangnya ini diatur dengan baik, di mana dalam satu sifat ruang dikelompokkan secara satu blok gitu ya. Misalkan untuk private, nah diaturnya sebelah kiri, di sini semuanya diatur gitu ya, untuk zona private. Kemudian semi publiknya itu di sebelah kirinya, kemudian untuk publiknya ya tentunya di depan gitu ya. Nah, ini dibuat dengan warna yang berbeda ya, supaya kita lebih bisa paham mana yang masuk dalam kategori publik, semi publik, private, dan service. Kemudian ini contoh yang lain juga gitu ya, di mana bagian ungu ini adalah publik, yang tengah ini adalah semi publik, kemudian yang ini adalah private ya. Oke. Contoh lainnya, nah ini untuk yang 2 lantai. Nah, case 2 lantai itu agak berbeda dengan yang 1 lantai. Yang 2 lantai bisa dibagi ya secara zona ruang. Misalkan di lantai 1 itu dikelompokkan untuk zona publik dan semi publik. Sementara private-nya karena keterbatasan ruang dan ruang itu dinaikkan ke lantai 2, fungsi untuk private disimpan pada lantai 2. Kenapa disimpan pada lantai 2? Karena untuk menjaga privasi, kemudian juga mungkin menjauhi dari tingkat kebisingan dan sebagainya. Oke, nah ini adalah contoh saja dari proses mulai dari penentuan kebutuhan ruang, kemudian hubungan ruang, gitu ya. Ini case sederhana untuk rumah tinggal 1 lantai. Kemudian kalian coba analisis untuk kedekatan ruangnya ya.
Jadi bisa dibagi bagaimana sifat kedekatannya, apakah berhubungan langsung atau tidak langsung. Yang berhubungan langsung mungkin yang memiliki aktivitas yang sama, tapi kalau yang tidak langsung, yang tidak memiliki aktivitas gitu, yang tidak terlalu berkaitan ya. Nah ini adalah diagram bubble. Jadi dari kebutuhan ruang yang sudah dibuat, kemudian dianalisis hubungan ruangnya ya dengan garis, kemudian dibuatkan dari diagram bubble ini struktur organisasi ruangnya. Nah, menjadi lebih teratur ya di sini. Oke. Nah, ini adalah struktur organisasi ruang yang sudah diterjemahkan dari diagram bubble tadi ya. Kemudian disusun seperti ini lebih rapi berdasarkan analisis kebutuhan ruang. Nah, yang ruang tamu ini tadi sifatnya publik, kemudian ruang makan dan ruang keluarga semi publik dan private. Nah, dari struktur organisasi ruang ini nantinya akan diterjemahkan ke dalam skematik Dina, gitu ya. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya terkait bagaimana cara menentukan zoning terbaik, yaitu semi public, public service, dan private. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana kita cara menentukan untuk menyusun zoning yang baik adalah pertama dari ruang-ruang yang kita sudah ketahui gitu ya, ada ruang apa saja, kita harus menganalisis dulu setiap ruang itu masuk ke dalam kategori sifat ruang yang seperti apa. Tadi dikelompokkan dulu ya, ruang-ruang tersebut mana yang termasuk ke dalam kelompok zona publik, semi publik, kemudian private, kemudian juga service gitu. Nah, nanti ketika kita sudah mengetahui ruang-ruang tersebut dengan sifat zonanya tersendiri, nah baiknya adalah dalam menyusun ruang itu dimasukkan ke dalam zona yang sama. Jadi misalkan kamar anak dengan kamar tidur utama gitu ya. Nah, sifatnya kan adalah privat gitu ya. Nah, kalau sama-sama privat itu baiknya dikelompokkan dalam satu zona yang sama gitu ya. Kemudian yang begitupun yang service, begitupun yang public dan semi public gitu. Jadi jangan sampai nanti misalkan contohnya kamar tidur dia berdekatan dengan misalkan service gitu, atau misalkan tadi ya dapur sama ruang makan yang dimana sifatnya dua-duanya kita masukkan ke dalam kategori yang sama ya, semi public, tapi disimpannya berjauhan. Nah, kalau nanti disimpan berjauhan, itu nanti akan berpengaruh terhadap efektivitas nanti aktivitas di dalam ruangnya, gitu ya, kegiatannya. Jadi misalkan masak, tapi penyajiannya harus lari-lari dulu ke depan karena jaraknya jauh gitu. Makanya dalam nanti menentukan zona yang baik adalah kita harus tahu dulu kelompok zona yang seperti apa gitu ya, masuk dalam kelompok zona mana saja, kemudian baru tentukan gitu ya hierarkinya gitu. Misalkan ini yang kelompok publik disusun di bagian depan di muka gitu ya. Kemudian yang semi publik disusun di bagian tengah, misalkan ya transisi antara publik berdekatan dengan yang publik. Kemudian yang private misalkan dikelompokkan dalam satu sisi gitu ya, atau misalkan kalau tidak bisa bergabung ada dua bagian yang private gitu ya. Nah, service disimpan di paling belakang gitu. Ya, jadi tentunya harus dikelompokkan gitu ya ruang-ruang tersebut sehingga nanti aktivitasnya bisa lebih efisien gitu ya, kaitannya dengan urutan aktivitas di dalamnya seperti itu. Nah, apakah bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Zaha ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, sehingga nanti dalam penyusunan organisasi ruangnya sudah dipetakan dulu zoningnya, sehingga nanti
struktur organisasi ruang dan skematik daerahnya bisa terlihat lebih teratur gitu ya ruang-ruangnya. Baik, untuk mengevaluasi hari ini silahkan mungkin dari mahasiswa ada yang mencoba memetakan dari denah yang ada di sini itu mana kira-kira ruang yang masuk ke dalam private, kemudian public, kemudian semi public dan service. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Ayo, Azizah mau mencoba? Bisa ke depan, ini bisa pakai. Harus di ini. Mungkin diganti dengan warna yang berbeda ya. Misalkan kalau service gitu ya, warnanya apa? Dari sini. Ya, dari sini coba disebut. Dibulatin aja. Dibulatin? Misalkan ini yang public gitu. Ini area publik. Ya, Ini area, bisa dipencet lama. Nah, Oh. hijau apa misalnya? ini area service. Lalu untuk ini area privat. Lalu untuk area ini service dan area sini, Public ya. area sini semi public. Oke. Yang ini lantai 2, dua lantai. Ini Privat. yang ini privat dan ini privat, ini juga dan ini semi public. Oke, nah Aziza sudah mencoba ya mengelompokkan pada fungsi-fungsinya. Nah ini ya jawabannya betul ya. Tadi Aziza sudah mengelompokkan. Jadi kalian bisa ya untuk ketika misalkan sudah ada case denahnya, kemudian bisa menentukan gitu ya masuk ke dalam kategori zona yang seperti apa. Nah selain tadi evaluasi sederhana untuk apa yang saya sampaikan, di sini nanti kalian tolong buat diagram bubble tadi ya, yang sudah dibuatkan berdasarkan studi aktivitas dan kebutuhan ruangnya, kemudian petakan zoning ya, berdasarkan sifat ruang tadi, sehingga nanti bisa diperlihatkan dalam struktur organisasi ruang yang tadi saya sampaikan, gitu. Nah, nanti silahkan tugas ini bisa kalian akses di spot UPI ya, dikumpulkan waktunya dalam 1 minggu, cukup ya? Cukup ya, tugasnya sederhana gitu ya, tapi memang butuh waktu ya buat menggambar, mewarnai dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 pada program studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini digunakan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dan sebagai bagian dari persyaratan mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang ke-1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.